Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, berjumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya Anissa Setia. Dalam video sebelumnya kita telah membahas tentang parts of speech. Sudah bisa dipahami ya apa itu parts of speech? Dan dalam video kali ini kita akan membahas salah satu dari parts of speech. Sebagaimana kita ketahui, dalam mempelajari bahasa Inggris atau bahasa apapun, kosakata atau perbendaharaan kata menjadi hal yang penting. Semakin banyak kosakata yang dihafalkan, maka semakin mudah juga kita belajar dan memahami pembelajaran suatu bahasa. Kata benda merupakan bagian yang cukup penting dalam pembelajaran bahasa, terutama bahasa Inggris. Tanpa menguasai banyak kata benda, tentu kita tidak bisa membuat banyak kalimat baik itu secara verbal maupun tulisan. Noun atau kata benda adalah suatu kata yang menunjukkan nama orang, nama tempat, atau nama suatu benda, ataupun segala sesuatu yang dibendakan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas dua macam kata benda, yaitu concrete noun dan abstract noun. Concrete noun adalah kata benda berwujud, sedangkan abstract noun merupakan kata benda abstrak. Materi ini pastinya sudah tidak asing lagi ya buat teman-teman, terutama terkait dengan concrete noun atau kata benda berwujud. Jadi concrete noun ini adalah kata benda yang dapat dilihat, yang berwujud, dan dapat diraba. Contohnya banyak sekali ya, yang sering teman-teman sampaikan jika ditanya atau diminta untuk menyebutkan kata benda. Contoh kata benda biasanya kebanyakan menyebutkannya adalah table atau meja. Ya, itu umum sekali ya. Saya harap setelah teman-teman mengulang kembali materi ini, mengingat kembali, nanti saat ditanya atau diminta untuk menyebutkan contoh kata benda, tidak hanya table saja yang diucapkan. Ya, ada banyak sekali contoh kata benda konkret, dan teman-teman bisa melihat di sekitar teman-teman saat ini, ada sesuatu yang bisa dilihat, kemudian berwujud ya, dan dapat diraba. Boleh teman-teman coba sebutkan di kolom komentar, sekaligus bahasa Inggrisnya ya. Kemudian concrete noun ini ternyata masih ada pembagiannya ya. Ada beberapa jenis dari concrete noun. Yang pertama yaitu material noun atau kata benda material. Yang kedua collective noun, kata benda kolektif. Ketiga proper noun atau kata benda nama diri. Dan yang keempat adalah common noun atau kata benda umum. Bisa teman-teman ingat kembali ya, ada 4 jenis dari concrete noun, yaitu material, kolektif, proper, dan common. Atau untuk lebih mudah dalam mengingatnya, teman-teman boleh menyingkatnya ya, menjadi MAKO, PROKO. Material, kolektif, proper, and common. Jenis concrete noun yang pertama yaitu material noun, atau kata benda material, yang merupakan kata benda untuk menyatakan bahan ya, baik itu bahan mentah atau bahan baku, dan bisa juga berupa barang tambang ataupun sejenisnya. Contoh dari material noun misalnya emas ya, atau gold. Kemudian bisa juga berupa air atau water, intan, diamond, dan lain sebagainya. Kemudian jenis concrete noun yang kedua adalah collective noun, atau kata benda kolektif. Ya, kata benda ini menyatakan suatu kumpulan atau kelompok orang, binatang, maupun benda. Misalnya, ada kata audience atau hadirin, gitu ya. Kemudian bisa juga kata tim, ya, dan lain sebagainya. Dan jenis concrete noun yang ketiga adalah proper noun atau kata benda nama diri. Proper noun ini adalah nomina atau kata benda yang menunjukkan orang, tempat, suatu kejadian tertentu yang sudah melekat dan punya arti khusus pada nomina tersebut, dan selalu diawali dengan huruf besar. Misalnya, kalau nama orang ya, ada Aisyah, atau nama kota, Kudus, gitu ya. Dan proper noun ini biasanya tidak boleh menggunakan artikel atau kata sandang. Oke, sekarang jenis yang terakhir yaitu
common noun atau kata benda umum. Common noun ini adalah kata benda yang menunjukkan suatu benda secara umum atau tidak tertentu. Misalnya, teacher. Kemudian ada lawyer gitu ya. Dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang macam dari kata benda atau noun. Yang kedua yaitu abstract noun, kata benda abstrak. Ya, abstract noun ini adalah kata benda yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba, tetapi hanya dapat dibayangkan. Banyak ya ini contoh-contohnya. Misalnya yang sering teman-teman sebutkan ini ada kata love gitu ya. Kemudian friendship gitu misalnya. Dan seperti yang kemarin di video sebelumnya ada kata risk atau resiko. Kemarin ada yang bertanya ya, Bu, kenapa kata risk masuk dalam kata benda gitu. Nah, disinilah jawabannya. Oke, kemudian abstract noun ini dapat dibentuk dari kata kerja, kata sifat, maupun kata benda itu sendiri. Jadi semacam contohnya di sini ada kata sifat honesty. Itu kata benda abstrak ya, yang awalnya dari kata sifat berupa honest, jujur ya. Jadi kata bendanya kejujuran. Kemudian ada juga kata sabar ya. Dalam bahasa Inggris kita sebut dengan patient. Itu juga bisa jadi kesabaran dengan ditambahkan ini ya, akhirannya dirubah menjadi ence ya, patience gitu. Kemudian kalau contoh dari kata kerja itu misalnya ada kata difference. Ya, difference itu dari kata differ. Kemudian yang terakhir yaitu kata benda yang berasal dari kata benda itu sendiri. Misalnya tadi ada kata friendship, itu dari kata friend, kemudian jadi kata bendanya persahabatan, tinggal ditambahkan dengan ship. Atau ada juga kata benda brother ya, saudara, menjadi persaudaraan, dalam bahasa Inggrisnya menjadi brotherhood. Oke.